Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 23 November 2024. Dengan sari berita, sebanyak 32 pekerja migran Indonesia PMI ilegal asal ND, Nagekeo, dan Soe ditangkap aparat kepolisian di Medan pada Rabu 20 November kemarin. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata siap mendistribusikan logistik Pilkada 2024. Bersama saya Angela But, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 32 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal asal ND, Nagekeo, dan Soe ditangkap aparat kepolisian di Medan pada Rabu 20 November 2024 kemarin. Laporan Rosa Dalima. Mereka tujuannya ke Malaysia. Ya, tidak ada dokumen resmi semua. Sebanyak 32 pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural asal NTT ini telah berada dalam pengawasan Padma, Sumatera Utara. Mereka terdiri dari 11 perempuan dan 21 laki-laki dengan mayoritas berasal dari Endelio. Sementara sisanya dari Soe dan Nagekeo masing-masing 4 orang. Pegiat kemanusiaan dari Padma, Sumatera Utara, Alfonsius Go mengungkapkan para PMI tersebut sementara waktu tampung di rumahnya sebanyak 11 orang dan 21 orang lainnya tinggal di rumah kenalan. Kepada Padma, mereka mengaku berangkat secara mandiri tanpa menggunakan agen perekrut atau calo dengan tujuan bekerja di Malaysia. Namun setelah berada di Medan, mereka putus asa dan ingin kembali ke kampung halaman karena ketidakpastian pekerjaan. Kepada RRI Kamis sore, Alphonse menjelaskan usai mendapatkan informasi dirinya langsung menjemput para PMI tersebut. Kemarin sore jam 5 saya jumpa mereka di kantor BP3MI. Di situ saya langsung jemput mereka. Itu dari yang terbanyak dari Endelio dan dari Nagekeo. Nagekeo mungkin ada 4, Soe ada 4. Selebihnya dari Endelio semua. Menurut Alphonse, dari 32 orang yang tertahan, sebagiannya telah lama berada di Medan, sementara yang lainnya baru datang. Mereka tidak memiliki rencana pasti dan terpaksa menunggu dengan harapan bisa menemukan pekerjaan atau kembali ke kampung halaman. BP3MI Medan sendiri telah memberikan arahan kepada para PMI untuk mencari pekerjaan di Medan atau mencari keluarga kenalan yang dapat membantu mereka kembali ke daerah asal. Padma sendiri berkomitmen untuk membantu memfasilitasi mencarikan pekerjaan agar dapat membeli tiket pulang. Jika sudah ada anggota keluarga yang dapat membelikan mereka tiket, Padma dapat langsung memfasilitasi kepulangan mereka. Ini kemarin waktu diserahkan sama BP3MI, suruh mereka cari kerja di Medan atau cari telepon pihak keluarga untuk cari tiket untuk mereka pulang kampung begitu. Begitu juga lagi mau cari kalau di Medan ini ada kerjaan, saya cari kerja sama mereka, dan kalau pihak keluarganya udah kasih beli tiket untuk mereka pulang kampung, mereka langsung pulang kampung begitu. Alphonse menghimbau kepada keluarga di NTT untuk lebih berhati-hati terhadap bujuk rayu dan janji manis dari para perekrut yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Dia juga mengingatkan agar semua warga NTT waspada dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming pekerjaan yang belum ada kejelasannya. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata siap mendistribusikan logistik Pilkada 2024. Laporan Lady Padin.
H-1 tanggal 26 itu semua kotak suara sudah logistik, semua sudah harus ada di TPS masing-masing. Ketua KPU Lembata Hermanus Harontadon kepada RRI menyampaikan bahwa saat ini seluruh logistik pemilu telah berada di gudang KPU Lembata dan siap untuk didistribusikan ke kecamatan-kecamatan sekabupaten Lembata. Dijelaskan Hermanus Harontadon bahwa saat ini KPU Lembata tengah menyelesaikan proses pengecekan terakhir dan juga pengepakan logistik pemilu 2024. Proses ini merupakan langkah terakhir sebelum distribusi logistik ke masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Untuk logistik semuanya sudah siap. Saat ini kami sedang melakukan pencekingan terakhir dan selanjutnya dilakukan pengepakan. Dan setelah pengepakan langsung di semua kotak suara langsung disegel. Ketua KPU Lembata juga menjelaskan bahwa berdasarkan jadwal KPU Lembata akan memulai melakukan pendistribusian logistik pilkada dimulai pada hari Minggu 24 November 2024 mendatang. Distribusi logistik akan dimulai ke 5 kecamatan terjauh, yakni Kecamatan Buya Suri, Kecamatan Omesuri, Wulandoni, Atedei, dan Kecamatan Nagawutun. Kemudian selanjutnya di 25 November 2024, logistik pemilu akan didistribusikan ke Kecamatan Ile Ape Timur, Lebatukan, dan Kecamatan Nubatukan. Hermanus menambahkan bahwa semua kotak suara dan perlengkapan lainnya akan dikirim sesuai jadwal. Hingga H-1 pencoblosan, KPU Lembata memastikan bahwa seluruh logistik telah sampai di TPS masing-masing. Mungkin besok sudah selesai. Besok sudah bisa disegel semua karena hari Minggu tanggal 24 KPU Kabupaten Lembata sudah mulai melakukan pendistribusian logistik ke kecamatan-kecamatan terjauh. Di tanggal 24 kami akan melakukan pendroppingan ke 5 kecamatan, itu Kecamatan Buya Suri, Omesuri, Kecamatan Wulandoni, terus Kecamatan Atedei dan Kecamatan Nagawutun. Droppingnya di tanggal 24 hari Minggu. Sedangkan di hari Senin di tanggal 25 itu untuk Kecamatan Ile Ape Timur, Lebatukan, dan Kecamatan Nubatukan. Hermanus Harontadon mengharapkan distribusi logistik dapat berlangsung tanpa kendala, sehingga Pilkada 2024 di Kabupaten Lembata dapat terlaksana dengan sukses, transparan, dan berjalan sesuai dengan harapan. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND pastikan H-3 logistik pemilu siap distribusi ke wilayah kepulauan dan daratan terjauh. Laporan Rovinus Wula. Logistik pemilu termasuk surat suara merupakan mahkota dari proses pemilu atau pilkada. Hal itu disampaikan Wilhelmus Hermantolose, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND, ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya terkait kesiapan dan pendistribusian logistik pemilu termasuk surat suara pada Kamis 21 November 2024. Wilhelmus mengatakan jelang pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024, kesiapan logistik pemilu jika dipresentasikan hari ini sudah mencapai 98%. Ia menjelaskan mengenai kekurangan surat suara, perbaikan, terus kemudian cacat dan rusak semuanya sudah terpenuhi untuk kemudian diisi dalam kotak, lalu kotak tersebut siap untuk disegel. Tanggal 24 kita persiapkan distribusi logistik. Namun pendistribusian logistik di luar kotak seperti cek pemberitahuan sudah kita lakukan, sudah didistribusikan. Kita berharap minimal H-3 itu sudah terbagi ke pemilih-pemilih yang sesuai dengan cek pemberitahuan yang ada. Terus logistik ini kita berharap tanggal 26 malam itu sudah tiba di lokasi masing-masing. Kalau pendistribusian logistik itu secara teknis murni dilakukan oleh KPU dan jajaran KPU di tingkat bawah, itu tingkat PPK sampai tingkat PPS. Namun dalam proses pelaksanaan kita tentu dikawal oleh beberapa stakeholder seperti Bawaslu dan pihak keamanan. Tanggal 24 itu kita sudah mulai distribusi ke wilayah kepulauan dan daratan terjauh. Lalu kita akan bergeser terus daratan terdekat dan paling akhir di wilayah kota yang paling dekat. Wilhelmus mengatakan logistik pemilu tersebut sesuai agenda akan didistribusikan pada tanggal 24 November 2024, namun pendistribusian logistik di luar kotak surat suara seperti C pemberitahuan sudah dilakukan. Minimal H-3 semua logistik sudah didistribusikan dan berharap pada tanggal 26
sudah tiba di lokasi masing-masing. Wilhelmus mengatakan terkait pendistribusian logistik secara murni dilakukan oleh KPU dan jajaran KPU sampai ke tingkat bawah. Namun dalam proses pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu tersebut tentu dikawal oleh beberapa stakeholder seperti Bawaslu dan pihak keamanan. KPU ND pastikan H-3 sudah melakukan pendistribusian logistik pemilu ke wilayah kepulauan dan daratan terjauh, lalu bergeser ke daratan terdekat dan yang paling akhir wilayah kota. RRI Endervinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menghadapi pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Nagekeo, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kabupaten Nagekeo, Marcelinus Lamara mengatakan, dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan wilayah dan pesta demokrasi Pilkada Nagekeo, pihaknya telah melakukan investigasi berbagai masalah yang timbul dalam pesta demokrasi Pilkada di Kabupaten Nagekeo. Peran FKDM menurutnya adalah menjaga kewaspadaan dini masyarakat guna mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama tahapan Pilkada. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah garda terdepan dalam upaya pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam pilkada. Ini untuk bagaimana menjaring informasi atau isu-isu yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan, ataupun gangguan yang berdampak terhadap keamanan ataupun ketertiban masyarakat, ataupun mungkin juga hal-hal menyangkut dengan potensi-potensi menyangkut dalam paham-paham sifatnya radikalisme atau terorisme. Kita mudah-mudahan apa yang kita sudah rekomendasikan ini nanti bisa ditindaklanjuti, dan kita harapkan agenda di depan mata kita yaitu pemilihan umum kepala daerah, wakil kepala daerah khusus di Kabupaten Nagekeo bisa berjalan dengan baik. FKDM telah melakukan berbagai langkah preventif untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan aman. FKDM selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan dan stakeholder lainnya, serta terus memantau dinamika sosial di masyarakat. Kepada masyarakat, pihaknya menghimbau agar mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pesta demokrasi pilkada serentak, khususnya di Kabupaten Nagekeo. RRI Ferry Soo melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten ND melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus lakukan kegiatan yang berdampak langsung bagi pelaku UMKM. Laporan Nikolaus Makumeli. Souvenir itu cerah mata yang bawah tangan. Wisatawan kita mau pulang mau bawa itu dengan uang 1 juta dia bisa bawa puluhan souvenir yang diolah dari seperempat satu lembar kain tenun. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda ND Martinus Satban saat membuka kegiatan pembuatan souvenir dari kain tenunan beberapa waktu lalu. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten ND akan terus mendukung usaha para pelaku UMKM melalui pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan yang memberikan dampak langsung bagi para pelaku UMKM agar bisa eksis dan meningkatkan semangat serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kita berharap bahwa teman-teman dinas koperasi coba berkreasi untuk membangun mitra kerjasama dengan sektor terkait untuk kepentingan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif. Pertama, pendampingan yang dari bawah, budidaya produk, maksudnya pencipta produk baku. Yang kedua, olahan. Yang ketiga, manajemen pemasaran produk. Karena kita endemi di sektor pariwisata, kita sedikit mengalami kenaikan kunjungan wisatawan, tapi tidak bisa bertahan lama tinggalnya. Betul, teman-teman HP ikut di sana. Lama tinggalnya susah, tidak bisa lama di mereka. Pagi kunjung di Kalibutu, siang langsung pulang. Mereka tidak kira karena mau bikin apa di sini. Masuk sektor ekonomi kreatif tidak tersedia. Mereka mau lama-lama di kota yang panas, tapi tidak pernah ada atraksi. Mereka mau beli produk ekonomi kreatif olahan tenun ikan, mau di mana? Ditambahkan Martinus bahwa UMKM memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional
di mana kontribusi dari UMKM selain untuk pertumbuhan ekonomi nasional juga mampu menyerap tenaga kerja sehingga hal ini dapat mengurangi permasalahan besar di Kabupaten Ende yakni pengangguran. Dirinya mengharapkan kepada para pelaku UMKM agar meningkatkan daya saing dan memperhatikan kualitas produk agar mampu menguasai pasar lokal maupun luar daerah. Dari Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Komoditas kopi menjadi sumber utama mata pencaharian dan memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Suimam. Penyuluh Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, Eustasia Mangu, Kamis 21 November 2024 menjelaskan, stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada anak menjadi masalah serius, terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Program pengembangan pangan lestari membantu mengatasi masalah ini dengan mendorong konsumsi pangan lokal yang kaya akan gizi seperti umbi-umbian, sayuran, dan sumber protein hewani maupun nabati. Dikatakan, program pengembangan pangan lestari fokus pada pemberdayaan masyarakat dan petani lokal. Program ini memberikan pelatihan kepada petani mengenai metode pertanian ramah lingkungan dan cara-cara meningkatkan produksi pangan yang bergizi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap pangan sehat, tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Program P2L atau pengembangan pangan lestari di Kabupaten Manggarai Timur sejauh ini sudah berjalan baik dan masyarakat sudah menjalankan kegiatannya dengan baik, yaitu memanfaatkan lahan pekarangannya dengan menanam tanaman sayuran untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan menambah penghasilan keluarga. Ia melanjutkan, program ini bekerja sama dengan berbagai sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Pendekatan terintegrasi ini memberikan hasil yang lebih efektif dalam menurunkan angka stunting. Ditambahkan, melalui upaya-upaya ini, P2L berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya dalam menghadapi masalah gizi yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Pendengar, demikian kami sampaikan Warta Berita pada pagi hari ini edisi Sabtu 23 November 2024. Saya Angela Bud mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.